Selamat siang, Bapak, Ibu, para tocin yang terkasih. Salam kebajikan, weta tongtian. Sancai. Puji syukur saat ini kita panjatkan kepada Tian Yang Maha Esa yang berkenan merahmati kita semua, sehingga kita diperkenan berhimpun bersama, melaksanakan kewajiban suci kita sebagai umat Konghucu. Kita melaksanakan ibadah kepada Tuhan atau kita melaksanakan kebaktian. Kata Iwan, jangan cepet-cepet Pak ngomongnya, begitu udah mesenin baik. Saya juga udah payah ngerem. Tocin kasih apa kabarnya? Biasa di luar. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Bapak Kauseng Pak Bing duluan ya. Saya cuma nambahin doang, sebenarnya bukan memperjelas, cuma nambahin apa yang disabdakan Nabi di dalam Sabda Suci jilid 4 ayat 5. Hidup kaya dan mulia adalah keinginan setiap orang, tetapi kalau tidak dapat dicapai dengan jalan suci, janganlah ditempati. Sebaliknya, hidup miskin dan berkedudukan rendah adalah kebencian setiap orang, tetapi kalau tidak bisa disingkiri dengan jalan suci, janganlah ditinggalkan. Itulah amanat Nabi. Tocin yang terkasih, sehubungan saat ini kita sebagai umat Konghucu, ya, akan menutup kebajikan kita dengan melaksanakan hari Jisi Siang Ang, maka sisihkanlah rezeki kita di hari ini karena untuk apa? Membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu atau katakanlah miskin. Saya juga nggak tahu nih yang kaya yang mana, yang miskin di mana, nggak ada mereknya jadi nggak kelihatan. Orang merasaannya begitu, ini kaya miskin begitu, saya jadi tahu yang mana yang kaya yang mana yang miskin, nggak ada yang mereknya sih jadi nggak tahu. Tocin, tapi nanti pengurus mah tahu yang kaya yang mana, yang miskin mana. Soalnya apa, yang miskin pasti dapat dana Jisi Siangan, yang kaya bagian yang nyumbang. Makanya nggak usah dimerekin juga, nanti pengurus mah tahu. Soalnya yang miskin mah pasti dapat sumbangan ya dari makin. Tocin, hidup miskin dan kaya dan mulia adalah firman Tuhan, makanya jangan disesali. Apalagi itu tadi pada ayat yang kedua, ini kan yin dan yang. Hidup miskin, ya kalau tidak dia bisa disingkiri dengan jalan suci, jangan ditinggalin. Ntar nih, gue miskin dari masih bocah, gue segen gue mati, weda nggak boleh. Ya ntar hidup miskin dari bocah, katanya gue mati aja mendingan. Karena apa? Matinya tidak dasarkan jalan suci. Di dalam Bingcu 7a ayat 2 yang kita dijelaskan, mati dengan kaki tangan di borgol, tidak lurus di dalam. Maka siapapun dalam kehidupan ini, maupun dia kaya, dudukannya mulia, tapi matinya bawa masalah, artinya mati dengan kaki tangan di borgol, tidak lurus di dalam, tidak boleh kita lakukan. Tocin, bini saya juga udah ngomong baik, ngomongnya pelan-pelan ntar katanya di atas. Tocin kalau bisa ngerasain ini sebenarnya apa yang di sini pengen berolok baik keluar gitu. Makanya saya kadang-kadang lihat orang khotbah juga ngiri gitu. Coba gue masih sehat mah gue udah kayak apa kali, kira-kira kayak gitu ya. Ini karena kita sakit mah kan bukan kemauan saya sebenarnya. Udah takdir saya harus begitu gitu ya Tocin. Tapi dalam hal ini saya pengen tahu nih siapa yang aktif saat ini yang rajin baca kitab suci. Siapa, angkat tangannya. Saya mau nanya, mau tahu doang, pengen tahu. Yang rajin baca kitab suci siapa coba? Apa ibu-ibu, apa bapak-bapak? Bolong-bolong ya nggak apa-apa, yang penting baca, jangan sampai disimpan doang. Dia maksudnya dimuliakan, ditaruh di atas lemari. Tocin, saya mau nanya nih, kita udah sembahyang tangce belum? Ada nggak penjelasannya di dalam kitab suci kita hari raya tangce? Ada nggak? Ada, di ayat mana? Kalau ada saya pengen tahu. Makanya saya tanya dulu, siapa yang rajin baca kitab suci? Ada nggak penjelasan hari raya tangce di kitab suci kita? Dari Taihak sampai Bingcu juga sampai habis kagak ada penjelasannya. Makanya saya mau jelasin di sini. Hari tangce adanya di dalam Tengah Sempurna bab 18 ayat 6. Dengan melaksanakan upacara sembahyang kau dan siap, berarti melakukan pengabdian kepada Siang Teh Tuhan yang Maha Tinggi. Artinya sembahyang tangce itu sembahyang kau. Karena zaman Nabi itu sembahyang kau adalah sembahyang syukur kepada Tuhan.
yang dilaksanakan di lapangan atau di alun-alun nanti ngadap ke arah selatan. Nah, terus saya tak apa nyajin onde-nya gimana nih di dalam altar sini kemarin? Siapa yang nyajin onde? Saya mau tanya berapa isinya dalam satu mangkok. Kalau salah saya omelin dari sini. Jadi satu mangkok isinya 12, 6 merah, 6 putih yang artinya simbol yin dan yang. Isinya 12, kenapa? Karena dalam satu tahun 12 bulan. Onde merah yang besar itu melambangkan keberkahan yang kita terima di dalam satu tahun. Maka sembahyang kau tangce itulah sembahyang syukur kita kepada Tuhan atas berkah rezeki maupun kesehatan yang dilimpahkan, disyukuri dengan melaksanakan upacara tangce atau sembahyang kau. Sebenarnya di Tiong-Yong Tengah Sempurna bab 18 ayat 6 ini lengkap semua periduaan ada di situ semua ya Tocin. Makanya di rumah nih saya juga istri saya bilang 3 tapi masih ada onde yang besar satu di mangkok atau gelas yang lebih besar diisinya lebih banyak. Kenapa? Takut nanti leluhur datang pelit banget nih bocah isinya onde cuma dikit banget 6 sama 6 gitu. Makanya tetap saya tambahin di kiri kanannya. Di tempat yang lebih besar ondenya banyakan dikit, takut ntar leluhur kita ngerutu, udah lah gue disediain onde cuman segitu, kalau leluhur yang datang banyak berebut gitu. Jadi sembahyang kau itu sembahyang syukur kepada Tuhan karena rezeki berkah yang kita terima di dalam satu tahun. Maka onde yang besar merah itu melambangkan syukur kita atas berkah yang kita terima di dalam satu tahun. Maka akhiri kebajikan kita Pak Ocin di hari Jisi Sianggang ini. Sisihkan rezeki kita bagi yang mampu, yang nggak mampu ya nanti tungguin aja pasti nerima. Dapat rezeki juga sama. Cuman bedanya dibagi. Kalau yang punya ngebagi, kalau yang nggak punya dibagi, itu doang bedanya. Tapi tetap aja sama-sama kita dapat berkah dari tujuannya apa? Supaya hari raya Imlek nanti yang punya duit malah lagi ketawa-ketawa, nggak punya duit malah lagi nangis di pojokan, kesianan banget karena nggak punya duit. Tocin, hari ini saya juga bersyukur bahagia karena apa? Saya pun masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan kewajiban. Istilahnya saya nggak tahu tahun besok apa saya masih bisa apa enggak gitu. Maka kata Pak Eka, kemarin itu cita itu adalah semangat. Ya modal saya benar-benar tinggal semangat doang saat ini mah. Saya juga udah nggak minum obat, nggak apa. Cuman kalau tengah malam saya bangun, saya duduk di meja altar, saya baca keng, saya naruh air buat om. Tocin, hari ini saya benar-benar bersyukur. Kenapa? Karena saya benar-benar emang udah lama banget. Kata Pak Abdi Pak, kita mentar nunggu yang nggak bisa baru kita. Ngapain nungguin ditungguin gitu. Makanya begitu Pak Wi kemarin lihat saya langsung manggut aja udah biar saya dah gitu. Saya juga masih bisa gitu. Kemarin juga pernah sih ke kampung Cina sekali. Itu dapat rambutan yang kecil-kecil banget, mana yang makan yang gak ada dagingnya, kudu ditelan biji-bijinya, kagak habis-habis. Saya buang ke kebun, akhirnya kagak habis-habis. Saya udah bagi-bagi ya kagak habis-habis. Rambutan nyonya emang adanya dibaginya itu saya bawa pulang baik gitu. Tocin, bener nih. Si Nana mana tadi cerita mabok duren ya. Udah gitu dia sembahyang katanya sama Tuhan minta air buat kesembuhannya. Gua kata lagi sakit doang sembahyang, lagi sehari biasa sembahyang enggak. Kata dia puji syukur sembahyang. Sembahyang mah jangan lupa karena Tocin itu kewajiban kita. Karena ibadah kita kepada Tuhan atau istilahnya hanya melalui dengan sembahyang. Tocin mungkin sehari sembahyang cuma 2 kali. Kalau saya mah 3 kali, pagi, sore, sama tengah malam. Karena tujuannya satu, pengen saya ini sembuh. Maka udah berobat kemana-mana, Nana ngajarin aja, saya emang gak sembuh. Makanya udah tekad saya, udah sama saat itu udah sembahyang aja. Saya duduk sama Tian, saya baca kengnya baca Tienpo, ayo berulang-ulang. Air saya tiupin tiap botol aqua yang gede. Tuhan sembuhkan nih saya, udah itu aja jadinya. Obat dokter saya udah gak minum, herbal juga udah gak minum, udah minumnya itu obat dari minta sama Tian sama Kongco sama Nabi. Saya setiap malam saya duduk, tanya aja tuh ibu saya, istri saya. Di jam 8 saya bangun, kadang-kadang jam 11, kadang-kadang jam 12, sudah saya langsung beberes, saya tiamnya, saya duduk, udah baca keng di altar Nabi, di altar Kongco. Pengennya sembuh, saya tetap, semangat saya ada PK tetap. Apalagi kalau lihat orang-orang anak-anak muda nih kayak siapa pada khotbah kita rasanya, ya ilah kalau kita sehat gitu. Budak mana tahu kali mana.
Ya Mas ini udah keliling-keliling lagi saking ini masih begini naik motor gue belum bisa. Tapi saya tetap berharap semangat saya masih gede. Saya pengen sembuh. Makanya kalau lagi doa di sini juga doa kesembuhan buat orang-orang, saya juga doain diri saya juga dan doain kawan-kawan kita yang pada sehat biar pada sembuh, biar kita sama-sama ibadah. Karena hanya ibadahlah kita pendekatan diri kita kepada Tuhan Sang Khalik Maha Pencipta semesta alam ini. Bapak Ibu para tocin yang terkasih, nah saat ini yang hidupnya miskin berkedudukan rendah, tetaplah jalani sesuai amanat Pabing. Jalankanlah kehidupan kita sesuai dengan kebenaran. Karena apa? Nabi kan amanat, harta yang tidak berlandaskan jalan suci bagiku sebagai awan yang berlalu. Maka kita yang saat ini belum kaya, tungguin aja pasti suatu saat Tuhan kasih keberkahan buat kita. Sancai deh ya. Ya kalau yang kaya emang tugas kewajibannya, kebajikan kita tutuplah dengan melaksanakan hari Jisi Siang Ang. Mudah-mudahan kan nanti ini tanggal 24 bulan ini nih, malaikat coknya akan menghadap kepada Tuhan melaporkan segala amal bajik kita yang kita buat di dalam 1 tahun pasti dilaporin sama Tuhan. Yang gak baik juga dilaporin tetap pada tanggal 4-nya nanti pas Imlek 1, 2, 3, 4 malaikatnya itu akan diutus lagi oleh Tuhan turun lagi ke bumi. Nyatet lagi perilaku manusia di dalam setahunnya baik buruknya tetap dilaporin. Dia mau disuruh korupsi kagak mau, maksudnya orang dulu kan suka ada katanya si dia ini manis-manis supaya kita katanya dilaporin ke sana juga yang manis-manis, yang jelek mah enggak, ya mending amat. Ya orang malaikat ya kagak bisa begitu ya tetap aja jelek dilaporin, bagus juga dilaporin pada tanggal 4-nya nanti dia kembali turun membawa berkah atau karunia bagi yang beramal bajik pastilah sampai kebajikan kepada kita. Yang enggak bajik ya sesuai dengan kewajibannya masing-masing ya enggak bagus juga itu mah nanti Tuhan yang tahu. Kita mah kan nggak bisa ngitung-ngitung untung apa ruginya kita, misalnya salah apa bener kita. Saat ini kayak kita juga punya kesalahan apa, kita nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi Agung kita, Nabi Agung Kung Cek. Udah ya Wan ya, pegal nih duduk dirinya. Para tocin itu saja yang disampaikan hari ini. Terimalah kembali salam seiman, hanya kebajikan tian berkenan wa tatang tian. Sancai. Tolong ini.